Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Nah, Sobat Kominfo, hari ini kita akan membahas sebuah program besar dan penuh harapan yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu adalah program Sekolah Rakyat. Program ini bukan sekedar pendidikan biasa ya, ini adalah bentuk nyata dari komitmen negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat miskin dan rentan, sehingga memberikan akses pendidikan gratis, berkualitas, berkarakter melalui sistem boarding school yang inklusif. Untuk itu, kita sudah sangat beruntung sudah hadir bersama kita di studio ini. Beliau adalah Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung. Ada Ibu Dr. Anda Dewi Suhartini MSI. Selamat datang Ibu Dewi. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Ibu akhir-akhir ini? Kami sekarang ini dari sejak kemarin ya kita sibuk menyiapkan sekolah rakyat. Jadi ini adalah program yang diberikan tanggung jawab kepada Bapak Menteri Sosial kita. Nah, kami sebagai bagian dari Kementerian Sosial turut mensupport pelaksanaan program sekolah rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung. Lagi padat-padatnya berarti ya Bu? Ya, betul. Ibu, terkait dengan sekolah rakyat, apa sih itu sebenarnya sekolah rakyat? Ya, sekolah rakyat ini merupakan sekolah yang digagas oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang ingin memuliakan wong cilik dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik nanti di Indonesia Emas di 2045. Sehingga beliau berkeinginan agar mereka itu nanti ikut berpartisipasi menjadi agen perubahan di keluarganya masing-masing, memutus mata rantai kemiskinan melalui sekolah. Karena di sekolah rakyat ini nanti itu mereka akan tinggal di asrama, boarding school, mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, termasuk juga pembiayaan dan keperluan sehari-hari itu nanti dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu. Lalu tujuan dari pemerintah dengan diadakannya sekolah rakyat ini apa Bu? Tujuan utamanya ya tadi Bapak Presiden ingin memuliakan wong cilik. Nah yang kedua itu adalah mereka menjadi agen perubahan di keluarganya masing-masing. Karena biasanya selama ini yang kita tahu berdasarkan hasil penelitian itu kalau keluarga miskin, anaknya juga miskin. Iya. Nah, itu yang ingin diputus. Jadi melalui mereka sekolah di sekolah rakyat ini, mereka yang tadinya mungkin sudah tidak bermimpi sekolah, itu bisa sekolah sehingga bisa mengangkat derajat kehidupan keluarganya. Bisa mendapatkan pendidikan ya Bu Ya, ya? pendidikan. Untuk yang baik. sekolah rakyat sendiri, apakah seluruh kabupaten di seluruh Indonesia ada Bu? Direncanakan seluruh kabupaten ada. Walaupun saat ini memang belum semuanya memberikan lahan, tapi targetnya itu setiap tahun itu ada 200 sekolah rakyat. Nah, kita di Temanggung berpartisipasi untuk tahap awal ini di 2025-2026 itu bisa segera jalan. Berarti Temanggung itu bisa disebut salah satu kabupaten yang beruntung ya, karena tidak semua wilayah di Indonesia sudah ada sekolah rakyat ya Bu. Ya. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ada berapa ini Bu? Kita ada 5 sentra. Ada sentra di Baturaden, ada di Antasena Magelang, ada di Suharto Solo, kemudian di Pati juga ada, itu sentra Margo Laras, dan di Temanggung sentra terpadu Kartini. Wah, berarti sangat beruntung sekali nih Temanggung ya Bu. Jawa Tengah cuma ada 5, alhamdulillah Temanggung sudah bisa mendapatkan mengikuti program sekolah rakyat ini ya Bu. Lalu bedanya sekolah rakyat dengan sekolah negeri yang sudah ada ini apa Bu? Sekolah rakyat yang digagas ini adalah sekolah yang boarding school ya. Jadi dia menginap di asrama, kemudian kurikulumnya mungkin yang berbeda. Kalau di sekolah normal itu kan kurikulum khusus untuk pendidikan formal. Ya. Kalau di sini ada penambahan kurikulum untuk peningkatan karakter, pendidikan karakter. Jadi ada
yang berbeda dengan sekolah formal biasa. Jadi anak-anak di sekolah rakyat nanti akan dibimbing untuk dia bisa melakukan lebih memahami proses belajar yang ada di sana, kemudian dia juga lebih kreatif, mampu berkolaborasi dan bisa berpikir secara logik dan analitik seperti itu. Untuk keunggulannya sendiri, apakah hanya di boarding school-nya saja atau ada keunggulan yang lainnya? Ya, keunggulan yang lainnya itu mereka tidak berbayar ya. Semua fasilitas yang diberikan itu gratis. Jadi mereka kalau biasanya pulang ke rumah, kemudian kalau yang bersekolah di swasta mungkin dia berbayar. Kalau di sekolah negeri kan memang tidak berbayar. Tapi perbedaannya kalau mereka pulang, kalau ini tidak. Dan di dalam kegiatan selama boarding itu ada kegiatan lain yang harus diikuti seperti pelatihan kepemimpinan, pendidikan karakter, kemudian pelatihan vokasional itu nanti ada di dalam sekolah rakyat sehingga mereka nanti tidak hanya fokus di pelajaran yang utama tapi juga di hal-hal yang lainnya seperti Berarti anak-anak jadwalnya lebih padat ya, jadwalnya padat dan aktivitasnya nanti diatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak boring ya di dalam sekolah rakyat tersebut selama mengikuti pendidikan. Mereka juga bisa menyalurkan energinya ya Bu. Ya, kita sudah menyiapkan fasilitas-fasilitasnya seperti musik, kemudian pelatihan keterampilan itu banyak. Kita punya keterampilan membatik seperti ciprat, itu kan ikon dari sentra, nanti mereka bisa dilibatkan di sana juga. Itu. Sungguh sudah sangat lengkap ini ya Bu, Sentra Terpadu Kartini ini. Lalu untuk sekolah rakyat sendiri di Kabupaten Temanggung rencananya akan ada di mana nih untuk yang saat ini? Pertama di Sentra Terpadu Kartini ya, karena kita kebetulan punya lokal. Kita siapkan untuk rombelnya itu 2 rombel. Kan 1 rombel itu untuk 25 anak. Jadi kalau 2 rombel itu 50. Nah, untuk yang di tahap berikutnya dari Pemda itu nanti menyiapkan lahan yang sekarang sedang diproses. Mudah-mudahan itu sudah terrealisasi sehingga nanti di tahap kedua jumlah calon siswa yang bisa masuk itu bisa lebih banyak tercover. Berarti yang saat ini sudah siap ya di Jalan Kartini? Ya, di Jalan Kartini. Untuk jenjang pendidikan yang akan ada nih di tahun yang ini, apakah dari mulai SD atau hanya SMP, SMA atau apa ini Bu? Untuk tahap pertama ini kita masuk di SMA. Kenapa SMA? Karena memang kemarin kami komunikasi dengan Pemda ya. Data jumlah bangunan sekolah SMA itu terbatas. Betul. Dibanding dengan SD dan SMP, termasuk juga jumlah anak yang sekolah yang mengakses layanan SMA itu sangat sedikit. Nah itu sehingga kami atas arahan dari Bapak Bupati juga dan UPD lain kita masuk di SMA. Seperti itu. Lalu apa saja syarat yang bisa dipenuhi agar bisa mendaftar di sekolah rakyat ini bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung? Ya, karena sekolah rakyat ini dikhususkan untuk masyarakat miskin ekstrim, maka syarat utamanya adalah mereka berada di desil 1, desil 2. Apa itu Bu, desil 1, desil 2? Desil itu menunjukkan perankingan ya Bu ya. Orang miskin yang ada di secara nasional, itu rankingnya secara nasional. Kalau desil 1 itu berarti dia 10% terbawah dari jumlah orang miskin yang ada di Indonesia. Kalau desil 2, 20%. Jadi kalau misalkan di Temanggung ini orang miskinnya ada 60.000, maka desil 1-nya itu di angka ranking 1 sampai 6.000. Desil 2-nya di angka 6.000 sampai 1.200. Seperti itu. Jadi syarat utamanya mereka terdaftar di dalam DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kalau secara mudahnya mungkin bisa mengecek melalui Kemensos atau lewat Dinas Sosial atau lewat mana ini Bu?
Kalau sekarang ini kita melalui Kemensos ya, karena kita punya Pusdatin. Pusdatin itu juga yang menerima data DTS ini dari BPS itu. Dan sekarang ini memang sedang proses pengecekan di lapangan untuk data terpadu tersebut, data tunggal tersebut. Jadi pendamping kita sekarang masih berproses di lapangan yang akan berakhir di 30 April Bulan ini ya? Bulan ini. Berarti sekarang tim yang ada di lapangan sedang menyurvei yang mana yang benar-benar mendapatkan prioritas untuk masuk ke sekolah rakyat ini ya? Iya, memang kalau untuk calon siswa ini kan sambil kita menunggu penyelesaian ground check teman-teman pendamping di lapangan, itu mereka kita minta langsung menginventarisir calon-calonnya. Nanti mereka kita minta untuk melakukan sosialisasi mengenai sekolah rakyat dan menggugah mereka untuk menyekolahkan anaknya yang putus sekolah nih. Karena sasaran kita utamanya tuh mereka yang harusnya sekolah tapi terputus karena kemampuan keluarganya terbatas atau mungkin tidak mengetahui aksesnya di mana, seperti itu. Nah, kita minta pendamping sekalian sosialisasikan mengenai sekolah rakyat sehingga mereka mau mendaftar. Nanti bisa dibantu pendaftaran oleh pendamping, apakah mau langsung ataukah mungkin mau didaftarkan melalui link-link tertentu itu pendamping bisa membantu mereka seperti itu. Apakah pendamping atau tim yang ada di lapangan ini hanya berada di wilayah salah satu kecamatan atau sudah tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Bu? Pendamping kita itu ada di seluruh wilayah desa. Temanggung? Ya. Wow. Jadi yang kita libatkan ini kan TKSK, itu ada di setiap kecamatan. Pendamping PKH itu di setiap desa ada. Setiap kelurahan ada. Karena dia mendampingi keluarga penerima bantuan PKH, itu kan satu pendamping bisa antara 1 sampai 250 orang. Nah, itu hampir rata-rata di setiap desa itu ada. Nah, mereka itulah yang sekarang sedang sibuk melakukan ground check DTSCN. Berarti semoga harapan kita informasi mengenai sekolah rakyat segera tersebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung. Harapannya seperti itu. Kira-kira kapan sih, Bu, ini pendaftaran untuk sekolah rakyat bisa dibuka? Sekarang ini April ya. April ini saat pendaftaran. Sudah 1 sampai 30 April. Pendaftaran 1 sampai 30 April. Ya. Sampai saat ini yang masuk di dalam daftar yang kita mendapatkan info dari bawah itu per sore kemarin ada 12 orang. Wow, sudah. Baru 12 orang. Sudah ada yang berminat ini ya, Mas? Sudah ada yang berminat. Mudah-mudahan nanti semakin mendekati batas akhir itu targetnya terpenuhi, target 50 orang. Iya, lalu alur pendaftarannya seperti apa ini, Bu? Bisa mengakses melalui pendamping untuk mendaftar ke sentra terpadu Kartini. Kita punya 113 pendamping PKH, termasuk juga mungkin di dalamnya TKSK, itu bisa membantu mereka melakukan pendaftaran. Jadi mungkin ada yang di area-area yang tidak paham di mana itu Kartini, Jalan Kartini. Nah, nanti pendamping yang bisa membantu mereka mendaftarkan atau mungkin ingin datang langsung ke sentra terpadu Kartini bisa melibatkan para pendamping seperti itu. Dan tentunya nanti persyaratan yang lainnya dia haruslah berusia antara 16 sampai 21. 21 itu per 1 Juli 2025 ini. Karena targetnya itu adalah mereka yang akan memasuki SMA atau putus sekolah. Jadi boleh nih yang kemarin misalkan sudah pernah sekolah sudah sebelumnya. Pernah sekolah kemudian tidak melanjutkan SMA. Nah, ini bisa mereka ikut mendaftar seperti itu. Dan yang berikutnya itu juga anaknya harus punya minat sendiri, jangan sampai yang memaksakan sekolah itu orang tuanya. Ya, jadi harus anaknya semangat, orang tuanya juga punya komitmen bahwa anak ini nanti akan diikhlaskan untuk masuk ke sekolah rakyat boarding school seperti itu. Karena pulang sore nggak akan pulang ke rumah ya, Bu? Iya, nggak akan pulang ke rumah, dan jangan sampai nanti di tengah jalan tuh orang tuanya menarik, udah nggak usah sekolah lagi, kangen sama bantu anaknya. Ya, misalkan karena biasa membantu orang tua kan seperti itu ya. Jadi ini di awal pendaftaran itu nanti harus ada komitmen dari orang tua dan anak supaya tidak ada nanti putus sekolah di tengah jalan. Jangan sampai program ini gratis dan sudah sangat lengkap ya, Bu. Ya, nanti kita mintakan semacam surat kali ya. Iya. Surat tanggung jawab bahwa orang tua itu bersedia mengikuti aturan termasuk anaknya juga. Seperti itu. Dan setelah itu juga masih ada tahapan misalkan kita harus melakukan cek kesehatan
ada juga tes potensi akademik, tapi itu lebih kepada kesiapan mental anak memasuki sekolah berasrama, supaya nanti jangan sampai secara mental dia tidak siap seperti itu. Jadi kita nanti ada TPA dan tentunya dia harus sehat secara jasmani ya. Tidak menutup kemungkinan yang mungkin ada yang disabilitas ini tidak, itu dibolehkan sepanjang dia mampu mengikuti kegiatan secara normal. Berarti mungkin bisa sambil melihat nih bagaimana kondisi sekolahnya besok, bisa monggo langsung datang ke Sentra Kartini Terpadu. Siap. Untuk asramanya sendiri, akomodasi, keperluan pribadi, apakah juga ikut tercover? Selain keperluan sekolah, kalau keperluan sekolah pasti sudah otomatis tercover ya Bu, buku, seragam, kayak gitu pasti sudah ada ya? Ya, rencananya memang sekolah Gerts ini digratiskan semuanya ya, termasuk seragam, keperluan mandi biasanya itu kita penuhi, karena itu juga yang kita lakukan selama ini. Kemudian pakaian mungkin nanti kita buatkan seragamnya seperti itu. Yang jelas ini pembiayaannya semuanya kan dari pusat. Ya. Untuk makannya juga 3 kali sehari juga gratis ya Bu? Ya, makan 3 kali sehari. Wow. Kita sudah siapkan ruang makan khusus buat mereka, putra dan putri masing-masing, sehingga tidak juga rebutan. Dipisah ya? Ya, dipisah. Masya Allah. Jadi kalau laki-laki kan makannya banyak nih Bu. Iya. Gitu. Sungguh nyaman sekali Bu. Lalu kalau ada yang ingin bertanya-tanya nih, masyarakat pengen bertanya langsung ke Sentra Kartini Terpadu, mungkin kalau lewat PKH kadang, aduh mbaknya kelewat nih kemarin waktu kesini nggak bisa tanya, pengen langsung tanya ke Kartini, kita bisa menghubungi siapa sih Bu? Boleh, nanti kita ada pusat penyuluhannya ya, itu ada nomor handphonenya, nanti bisa kita share, bisa juga datang langsung, bisa by phone, nah itu silahkan. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi di nomor mana ini? 08571 300 70 10. 08571 300 70 10. Ini nomor yang kita siapkan khusus buat sekolah rakyat. Pasti akan dibalas ya ini ya kalau ada WA ya. Ya, harus dibalas Mbak, karena ini kan kita juga ingin calon siswa ini segera mendaftar sesuai kebutuhan sehingga kita bisa melanjutkan di tahap-tahap berikutnya, karena masih ada proses yang harus kita lakukan. Salah satunya itu kita harus melakukan home visit ke rumah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu tepat sasaran. Kesiapan dari Sentra Kartini Terpadu terkait sekolah rakyat kira-kira sudah berapa persen ini Bu? Mulai dari gedung dan sarpras yang ada. Ya, kalau gedung kita sudah tersedia, hanya sekarang ini memang sedang persiapan untuk renovasi. Jadi bukan membangun yang baru, tapi yang sudah ada itu diperbaiki. Kita sedang melakukan persiapan, misalkan kita sedang menunggu untuk dicat kembali sehingga ruangan itu benar-benar kondisinya baru dan segar ya, seperti itu. Kemudian sedang menyiapkan ruangan-ruangan yang disesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan, misalkan area kelasnya itu kan harus 50 meter persegi untuk satu rombongan belajar 25 anak, kemudian juga harus ada fasilitas ruang laboratoriumnya, ruang olahraganya seperti itu, tempat sholatnya, dan area-area ruang terbuka lainnya itu sedang kita siapkan. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau lihat ya mungkin di akhir Mei itu bisa dilihat ya. Mudah-mudahan sudah siap sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sudah ada standarnya juga sudah dimaksimalkan ya. Standarnya sudah disesuaikan dengan standar Diknas. Jadi tidak standarnya yang ada di sentra. Karena di sentra kan mungkin beda pelayanan awalnya dengan yang di sekolah rakyat ini, seperti itu. Terakhir Bu, pesan untuk masyarakat Temanggung dengan adanya sekolah rakyat ini. Kami berharap masyarakat yang sesuai dengan ketentuan itu bisa segera mendaftar, memanfaatkan momen ini, fasilitas yang disediakan pemerintah supaya mereka ikut meningkatkan kualitas diri, ikut mendukung
memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya, mari daftarkan segera putra-putrinya di Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Ya, karena kesempatan ini mumpung hanya ada 50 siswa, sudah ada 12, tinggal sedikit. Monggo kalau yang sudah masuk ke standarnya segera didaftarkan ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Dewi sudah mau hadir di studio kita. Semoga tidak kapok ya Bu. Amin, tidak kapok. Semoga kita besok bisa ngobrol lagi mungkin dengan materi-materi yang berbeda lainnya. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman Kominfo sudah berada kita di penghujung episode hari ini. Jangan lupa nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk.